pagi, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak-Bapak berada. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Pagi ini mengawali bulan September, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa kami boleh melalui bulan Agustus dengan baik. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu, ada banyak hal yang kami lakukan di sepanjang bulan Agustus. Saat ini, kami melangkahkan kaki ke bulan September untuk melalui kehidupan kami, menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini, dan bahkan sepanjang bulan ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami. Ajar kami untuk selalu menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau membacanya Tuhan, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman itu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, bahkan memperlakukan dalam kehidupannya. Salam PKB. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini saya memberi tema lidah dan telinga seorang hamba. Pernah melihat pesan berantai yang biasanya berjumlah minimal 6 orang? Ya, waktu sekolah minggu ada cerdas cermat atau kegiatan-kegiatan lainnya, kita biasa melakukan pesan berantai. Dan pesan berantai ini saudara-saudara tentu yang paling dibutuhkan adalah ketajaman telinga dan kemampuan lidah untuk menyampaikan pesan. Tetapi tidak dapat dipungkiri saudara-saudara, biasa pesan pertama tidak sama dengan pesan akhir. Siapa kelompok yang paling tepat, maka dia akan menjadi pemenang. Tapi biasanya pesan pertama bertolak belakang dengan pesan akhir yang diterima oleh orang lain. Tentu saudara-saudara, letak kesalahan pesan itu dapat berubah adalah terletak pada telinga dan lidah. Bisa jadi karena cara mendengar kita kurang teliti, bahkan cara berbicara yang sembrono, ataukah kesalahan di keduanya. Yang jelasnya bahwa masalahnya terletak pada telinga dan juga lidah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini sekaligus juga memberi gambaran kepada kita setiap orang betapa besarnya pengaruh kedua indera manusia ini, karena bisa membawa keadaan pada dua sisi yang memang sangat bertolak belakang, walaupun sesungguhnya sangat dekat saudara-saudara.
Lidah yang melontarkan ungkapan yang simpatik bisa menyejukkan suasana, bisa menyejukkan suasana yang lagi panas, yang lagi keruh, menjernihkan suasana yang lagi jernih. Dan telinga yang menangkap pembicaraan dengan baik juga bahkan menyimaknya secara saksama bisa membantu mengurai suasana yang sangat kacau balau. Namun jika lidah melontarkan ungkapan yang pedas, yang susah didengar, maka suasana tenang sekalipun akan menjadi kacau, menjadi tidak tenang. Dan jika telinga tidak mendengar secara saksama, sebuah kabar baik bisa menjadi kabar buruk dan bahkan malah petaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedua indera manusia ini pula yang dipakai oleh saya dalam membantu kita memahami ketaatan kita sebagai murid yang disebut lidah dan telinga itu dapat memberi kita semangat baru, tetapi tergantung kepada siapa dia dan bagaimana dia mempergunakan lidah dan telinganya. Dengan lidah dan telinga kita dapat memberi kelegaan bagi orang yang letih lesu. Pun juga dengan lidah dan telinga bisa kita membuat orang semakin letih lesu. Sebagai murid dalam bacaan kita, telinga kita hendaknya tajam mendengar dan kita mampu mempergunakan telinga kita mendengar secara saksama. Pun juga lidah kita dapat mengontrol dan bahkan mengeluarkan kata-kata yang dapat menyejukkan orang lain. Nah, sebagai kaum bapa biasa terhindar dari sebuah kata-kata. Kenapa? Ya, bapak-bapak kadang dikatakan kurang dalam hal gosip dan sebagainya. Tetapi hati-hati bahwa kehadiran banyak orang di sekitar kita, baik laki-laki maupun perempuan, akan bisa membuat kita tidak menggunakan telinga dan lidah kita dengan baik. Sebagai istri yang ada di samping kita, hendaknya kita bisa mengontrol itu dan bahkan membina kehidupan kita bersama dengan orang lain, baik di kantor, di rumah, di masyarakat, bahwa telinga dan lidah kita dapat kita pergunakan dengan baik. Saudara-saudara, dalam menempatkan diri di hadapan Tuhan, di samping kita berbangga sebagai anak-anak Tuhan, kita pun sering menyebut diri sebagai hamba Tuhan. Jika demikian, mari kita menggunakan telinga kita, apa yang kita miliki, lidah kita, kehidupan kita, terutama bagaimana dalam bertutur kata, mendengarkan dengan baik. Firman Tuhan ini sampai kepada saya dan saudara, bahwa kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita diajak untuk bagaimana menyimak situasi-situasi dengan baik. Dunia sekarang, saudara-saudara, dengan hadirnya teknologi, banyak kabar-kabar hoax. Jangan sampai saudara menggunakan telinga saudara ketika mendengar berita di media sosial, lalu menyampaikannya kepada orang lain tanpa bertanggung jawab. Untuk itu, gunakanlah lidah saudara dan telinga saudara, karena saudara adalah murid-murid Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita mendoakan orang tua kekasih kita dan seluruh keluarga kita, dari keluarga orang tua kekasih kita Oma Tanggo yang meninggal dunia pada hari Minggu. Kiranya Tuhan menghibur seluruh rumpun keluarga dan juga diberangkatkan ke Toraja juga pada hari Minggu 29 Agustus 2021.
Juga kita berdoa buat anak kekasih kita Ale yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan akan menguatkan dia untuk sehat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang empunya kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh bangun dari peristirahatan kami, menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali bulan September tahun 2021, kami sebagai kaum bapa, saudara-saudara kami sebagai kaum bapa, bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Bahkan mendasarinya dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya ke depan kami akan menggunakan telinga kami dan lidah kami dengan baik, sehingga kami boleh menghadirkan kesejukan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan jemaat, masyarakat dimanapun kami berada. Kami sungguh sadar Tuhan, bahwa kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Berkati seluruh kaum bapa yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu ini. Pun juga dalam segala tugas tanggung jawab mereka sebagai kaum bapa, di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka Tuhan berkati. Sebagai kaum bapa dalam tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga, Tuhan lindungi mereka, beri hikmat bagi mereka. Menata keluarga dengan baik sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang dapat diteladani. Juga Tuhan kami berdoa untuk persekutuan kami di Jemaat Barabaraya. Berkati para pengurus kami Tuhan, pengurus kaum bapa, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik dan persekutuan ini dapat diatur ke jalan yang Tuhan kehendaki. Pun juga Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami berdoa buat semua rumpun keluarga, dari orang tua kekasih kami Oma Tanggo, yang saat ini Tuhan mereka bergumul oleh karena ditinggal oleh orang tua kekasih. Hiburkan seluruh rumpun keluarga dimanapun mereka berada, baik yang dekat maupun yang jauh. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan akan terus menolong seluruh rumpun keluarga. Bahkan menghibur mereka menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Pun juga Tuhan kami berdoa buat anak kekasih kami Ale yang saat ini Tuhan terbaring lemah oleh karena sakit, dan Tuhan kuatkan dia. Pun juga semua pelaku-pelaku dari kejahatan yang dialami oleh anak kekasih kami Ale. Kiranya Tuhan sadarkan mereka, ampuni mereka Tuhan, karena mereka terus akan melakukan kejahatan-kejahatan jika Tuhan tidak menolong mereka. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkati seluruh rumah tangga kami. Kami pasrahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Bapa yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani kehidupan di bulan September ini. Tuhan akan menolong saudara menjalani kehidupan itu dengan baik. Salam PKD. Shalom.